وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت، والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. Watahawunu lan nunda-nunda bil haji kelawan haji, gegampang kalian nunda-nunda bil haji kelawan ibadah haji. Ba'da istita'ati ing dalem sause ana kemampuan, duwe kemampuan, ila ayyamuta tumeka yen to mati sapa wong, walistidanatu lan amrih utang liman kedue wong layar ju kang ora ngarepaken sapa man wafaan ing bisa mbayar utang lidainihi maring utange wong, min jihatin saking arah zahiratin kang nyata, walam ya'lam lan ora ngaweruhi sapa dainuhu wong kang ngutangi wong bidzalika kelawan mangkono-mangkono layar juwafaan bidainihi. Wa adamu idharil mu'siri lan ora onone mentolerir wong kang kangelan, wa badlul mali lan belanjaaken bondo fi maksiatin ing dalem kemaksiatan, wal istihanatu lan ngremehaken utawa ngremehaken bil mushafi kelawan mushaf, wa bi kulli ilmin lan kelawan saben-saben ilmu syar'iyyin kang bangsa syarak, wa tamkinus sabiyyi lan ngongangaken bocah cilik al mumayyizi kang mumayyiz minhu sangking al istihanah bil mushafi wa bi kulli ilmin syar'iyyin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa badan adalah menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji setelah dia mampu sampai dia meninggal dunia. Jadi dosanya itu terjadi apabila dia pertama sudah mampu melaksanakan haji, tetapi dia sengaja menundanya. Jadi dia sengaja untuk menunda-nundanya sampai dia mati. Nah, kalau dia belum mati, maka dia belum berdosa. Nah, ketika dia sudah mati, maka dia berdosa jika dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut. Karena dalam mazhab Syafi'i, kewajiban haji ini tergolong sebagai wajib alat tarakhi. Wajib yang tidak wajib dilaksanakan seketika, tetapi boleh diundur pada tahun berikutnya. Misalnya sekarang tahun ini sudah mampu, kemudian dia bilang saya tahun depan saja. Tahun depan sudah mampu, dia mengatakan saya tahun depan saja. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i, karena kewajibannya itu adalah alat tarakhi, bukan seketika mampu langsung dia harus melaksanakannya, tetapi dia bisa menundanya pada tahun berikutnya. Tetapi apabila kemudian dia meremehkannya, dia menggampangkannya, halah nanti aja tahun depan,
masih banyak kesempatan dan seterusnya, padahal dia tidak tahu kapan dia akan mati. Dia mengatakan nanti-nanti aja. Dia meremehkan, sehingga ternyata kedahuluan dia mati, kedahuluan dia meninggal dunia dan belum melaksanakan haji yang sebenarnya dia telah berkewajiban melakukannya karena dia sudah mampu. Maka pada saat inilah dia berdosa. Pada saat dia mati belum melaksanakan ibadah haji, padahal dia sudah mampu tetapi dia menunda-nundanya, maka disinilah yang dia jatuh pada dosa badan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat dalam mazhab Syafi'i ini berbeda dalam mazhab yang lain. Dikatakan dalam mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, apabila tahun ini seseorang itu sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak boleh menundanya pada tahun berikutnya. Ini kalau dalam mazhab selain mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, tahun ini seseorang sudah mampu untuk melaksanakan haji, tetapi dia katakan tahun depan saja saya akan haji, itu boleh. Tetapi kalau dia meremehkannya sehingga keduluan dia mati, maka ketika dia mati ini dia jatuh pada dosa. Nah, pada dosa badan. Kalau dalam mazhab yang lain, begitu tahun ini dia mampu, maka wajib tahun itu juga dia melaksanakan ibadah haji dan tidak boleh dia menundanya pada tahun berikutnya. Ini berdasarkan berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ayat ini menunjukkan penyesalan seseorang karena dia telah mengakhir-akhirkan pelaksanaan ibadah sampai kemudian kedahuluan dia mati. Sehingga dia menyesal dalam kuburnya. Dia mengira mungkin bahwa dia akan hidup lama, dia masih akan hidup tahun depan, tetapi ternyata tahun depan dia sudah mati dan belum melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya dia telah berkewajiban karena telah mampu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah walistidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahirah wa lam ya'lam da'inuhu bidzalik. Yaitu berhutang bagi seseorang yang tidak memiliki harapan untuk bisa melunasi hutangnya, untuk bisa membayar hutangnya dari sumber yang jelas, dan dia tidak memberitahu kepada orang yang dihutangi tersebut. Maka di sini hutang itu dosa. Jadi berhutang itu pada dasarnya boleh, nggak ada masalah. Yang haram itu adalah berhutang bagi orang yang secara nyata, secara zahir nggak mungkin dia itu bisa membayarnya. Misalnya dia pekerjaan nggak punya, pengangguran total misalnya ya, bukan pengangguran sukses. Kalau pengangguran sukses nganggur tapi duitnya banyak. Ini dia pengangguran, nggak bekerja. Kemudian nggak ada sesuatu yang bisa dijual untuk membayar hutang. Pokoknya miskin total ya, miskin total. Kalau misalnya masih punya tanah atau masih punya
emas atau misalnya masih punya sepeda motor, mungkin nanti kalau dia nggak bisa bayar masih bisa dijual untuk membayar utang. Ini sudah nggak punya sama sekali, hutangnya sudah di mana-mana, nggak punya sesuatu yang bisa dijual untuk untuk membayar. Dia pun nggak punya pekerjaan yang menghasilkan uang untuk bisa membayar hutangnya. Nah, kemudian dia diam-diam hutang kepada seseorang tanpa memberitahu orang tersebut. Maka hukum berhutang bagi orang itu adalah haram. Nah, kecuali kalau dia memberitahu kepada orang yang dihutangi. Misalnya dia mengatakan, Pak, saya hutang uangnya 100.000, tapi kayaknya saya nggak bisa bayar nanti, Pak. Nah, dia mengatakan gitu. Dari sisi zahir kayaknya saya nggak bisa membayar. Diberitahu, kondisi saya seperti ini, seperti ini. Lah, kok orang yang menghutangi itu tetap menghutangi meskipun tahu kondisi orang itu secara zahir nggak bisa membayar. Ini secara zahir, karena kalau secara batin kita kan nggak tahu. Bisa jadi dia tiba-tiba mendapatkan rezeki nongklok, tiba-tiba dia menggali tanah kemudian dapat harta karun, kan bisa jadi. Atau tiba-tiba dia mendapatkan pekerjaan yang enak, bayarannya besar, kan bisa jadi. Itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah secara zahir. Jadi dia sudah menceritakan kepada orang yang mau dihutangi, saya sangat butuh uang, saya mau hutang uang kepada Bapak, tapi kondisi saya seperti ini, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak ada sesuatu yang bisa dijual. Nah, bagaimana? Boleh nggak saya hutang? Kemudian ternyata yang menghutangi karena saking baiknya, kemudian dia tetap menghutanginya. Nah, dia tetap menghutanginya, bahkan mengatakan silahkan dihutang, kapan saja bayarnya. Kalau nggak bisa bayar ya udah, misalnya. Kalau sudah seperti itu, maka berarti apa? Yang berhutang tidak berdosa. Tetapi kalau seseorang itu menyembunyikan ketidakmampuannya membayar hutang, atau justru dia menjanjikan, dia tahu dirinya nggak bisa bayar hutang, tetapi dia butuh hutang, kemudian dia hutang, kemudian dia menyembunyikan keadaannya, dia tidak menceritakannya, atau bahkan dia misalnya berbohong. Karena sering orang yang berhutang itu bohong. Dia mengatakan, insya Allah nanti minggu depan akan saya bayar. Padahal 1 tahun ke depan aja belum tentu, tapi dia bilang minggu depan akan saya bayar. Padahal dia tahu dirinya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak ada orang yang memberi nafkah dia misalnya. Dia juga hutangnya di mana-mana. Dia tahu itu nggak bisa bayar minggu depan, tapi dia bilang minggu depan akan saya bayar. Tujuannya biar orang itu mau menghutangi. Karena dia menjanjikan seperti itu agar orang itu mau menghutangi. Padahal dia tahu dirinya nggak bisa bayar hutang, maka di sini dia berdosa udah menipu, kemudian berdosa menghutang, padahal dia tahu dirinya nggak bisa bayar hutang. Jadi kalau ada seseorang itu tahu dirinya nggak bisa bayar hutang, tapi dia butuh, ya minta aja, udah nggak usah hutang, minta aja kepada orang. Nah, minta ini sebenarnya sesuatu yang tidak terpuji, tetapi dalam kondisi tertentu, ya dalam kondisi tertentu seseorang darurat seperti itu, dia meminta. Misalnya dia saya minta uangnya untuk beli makan misalnya, atau langsung saya minta makan. Nah, daripada dia menghutang, padahal dia nggak tahu dirinya nggak mampu untuk bayar hutang. Nah, ini malah dosa. Karena apa? Karena nanti akan menyakiti orang yang dihutangi. Orang yang dihutangi nanti akan tersakiti hatinya. Nah, dia adanya cuman itu, dihutangkan lagi ternyata nggak kembali. Nah, ini kan akan menyakiti orang
tersebut orang yang dihutangi. Karena itulah maka diharamkan seseorang untuk berhutang apabila dia tahu bahwa dirinya itu tidak bisa bayar hutang. Dari sisi zahir dia nggak bisa bayar hutang, maka nggak boleh dia hutang. Udah minta aja. Kalau dia memang atau kalau tidak minta dia hutang juga dengan bahasa halus, mungkin dengan bahasanya hutang, tapi dia dengan menceritakan keadaannya. Pak, keadaan saya seperti ini, entah kapan kalau saya hutang ini bisa bayarnya, nggak tahu. Kemudian orang itu tetap memberi hutang, maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena penghutangnya atau yang menghutangi itu sudah tahu keadaannya. Artinya kalau seandainya nanti ternyata dia lama bayarnya, maka dia sudah tahu, memang dari awal saya sudah tahu bahwa dia akan bayarnya akan nggak jelas. Dia sudah tahu. Lah sudah tahu tetap dia menghutangi, kan bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa, memang dia bermaksud untuk membantu orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bagi kita yang memiliki harapan untuk bisa bayar, misalnya punya jonggol, punya sesuatu yang nanti bisa dijual untuk membayar hutang, maka silahkan berhutang, silahkan dia berhutang. Atau seseorang memiliki pekerjaan, nggak punya barang-barang yang berharga, tetapi dia punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, silahkan dia berhutang. Tetapi bagi seseorang yang nggak punya secara zahir, secara nyata nggak punya sesuatu benda atau pekerjaan yang nanti bisa untuk membayar hutang, maka nggak boleh dia untuk berhutang. Janganlah dia untuk berhutang. Nah, meski demikian, berhutang yang dibolehkan adalah berhutang yang berhutang yang halal, bukan berhutang yang ada riba. Karena zaman sekarang banyak sekali hutang itu yang hutang riba, yaitu yang ada yang menarik manfaat. Misalnya saya hutangi kamu 100.000, nanti kembalinya 150 misalnya, nanti kembalinya 110. Ini namanya riba. Maka seseorang jangan berhutang dengan cara riba. Kalau dia berhutang, maka berhutang dengan cara yang halal. Kalau memang tanpa menarik manfaat. Karena dalam hadis disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat dari hutang itu, maka itu adalah riba. Kamu saya hutangi uang 5 juta, tapi sepeda motor kamu saya pakai ya. Selama kamu belum bisa bayar hutang, itu namanya apa? Menarik manfaat. Itu hukumnya haram. Kita jangan berhutang dengan cara seperti itu. Berhutanglah dengan hutang yang tidak ada unsur ribanya, dan hutang seperti itu dibolehkan. Dengan catatan tadi apa? Yang pertama, kita tahu bahwa kita bisa bayar hutang dengan pekerjaan atau barang berharga yang kita miliki. Atau yang kedua, kita tahu kita nggak bisa bayar hutang, tapi kita memberitahu kepada orang yang kita hutangi tentang kondisi yang sebenarnya dari kondisi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai hal yang sekecil ini, Islam ini mengatur dalam rangka untuk menjaga kebaikan hubungan antar saudara, antar teman. Itu diatur yang seperti ini. Untuk menjaga jangan sampai ada seorang muslim menyakiti hati muslim yang lainnya. Sehingga masalah hutang pun ada aturannya. Kapan seseorang boleh berhutang, kapan seseorang tidak boleh untuk berhutang. Nah, memang Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Bagi manusia, Islam akan memberikan keselamatan nanti di akhirat, keselamatan dari
keabadian di neraka. Mereka tidak akan abadi di neraka sebanyak apapun dosanya. Mereka akan masuk ke dalam surga. Itu rahmat yang terbesar. Di dunia pun Islam mengajarkan rahmat antar sesama. Kita diperintahkan untuk menyayangi sesama dan tidak menyakiti sesama. Sehingga dalam muamalah pun itu ada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Islam untuk menjaga hubungan baik di antara sesama muslim. Nah, luar biasa, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat mulia. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa adamu inzaril mu'siri wa badlul mali fi ma'siyatin. Di antara dosa badan adalah tidak mentolerir, tidak memberi maaf orang yang kesulitan dan membelanjakan harta dalam maksiat. Ini dua maksiat. Yang pertama adalah adamu inzaril mu'sir, yaitu tidak mentolerir orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Ini nggak boleh. Jadi ada seseorang punya hutang kepada kita, hutangnya banyak. Dia janjinya misalnya satu minggu, terlalu cepat 1 minggu, 1 bulan ini misalnya. Dia 1 bulan dia akan membayar. Setelah kita tagih 1 bulan sudah jatuh tempo, kemudian dia nggak bisa bayar. Memang betul-betul dia nggak bisa bayar. Maka akhlak seorang muslim harus memaafkan dia. Nah, akhlak seorang muslim kepadanya kita harus memaafkan dia. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya beri waktu lagi 1 bulan. Nah, itu akhlak seorang muslim. Nggak boleh dia kemudian nggak nggak mentolerir, nggak memaafkan dia. Udah sekarang harus dibayar. Kalau nggak, saya ambil semua barang milik kamu dan seterusnya. Itu namanya apa? Itu namanya adamu inzaril mu'sir. Itu haram, perbuatan yang diharamkan, termasuk dosa badan. Ini apabila seseorang itu memang tahu kesulitan orang itu memang dalam kesulitan. Kecuali kalau dia tahu dia punya duit, dia bisa bayar hutang, tapi dia nggak mau bayar hutang. Nah, ini namanya ini juga maksiat. Dia melakukan maksiat, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu. Ini juga maksiat. Berarti dia melakukan maksiat. Nah, dalam hal ini kita bisa memaksanya sesuai dengan dengan janjinya. Kalau seseorang itu tahu dia punya harta untuk bisa membayarnya, tetapi dia tidak mau untuk membayar hutangnya. Tetapi kalau kita tahu kondisinya, dia memang belum bisa membayarnya. Nah, di sini kita harus ada rasa belah kasihan terhadap dia. Nah, sehingga kita mentolerir dia, kita memaafkan dia. Ya sudah, kalau sekarang belum bisa bayar, saya beri waktu lagi, nanti 1 bulan yang akan datang. Nah, ini hendaknya yang kita lakukan, bukan kemudian kita terus-menerus menagihnya sampai dia stres, sampai dia bisa-bisa gantung diri nanti kalau terus-menerus didesak, padahal dia nggak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, kasihan, karena memang faktanya memang dia seperti itu kondisinya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu azallahu Allahu fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh." Ini adalah apa? Hikmah atau fadilah dari kita memaafkan orang yang nggak bisa membayar hutang, yang dalam kesulitan. Man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan toleransi
kepada orang yang kesulitan, awada'alahu atau membebaskan hutangnya, azallahullahu fi dhillihi, maka Allah akan memberi naungan arsy pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Nah, ini luar biasa sebenarnya hikmahnya. Kalau ada orang hutang kepada kita, kemudian dia kesulitan untuk membayar hutang, udah kapan-kapan aja lah kamu membayarnya. Pokoknya kalau kamu sudah punya ya bayar, kalau belum punya nggak masalah, kapan-kapan terserah kamu, bebas misalnya kamu bayarnya. Nah ini kemudian apa? Pasti hatinya kan senang, dia berbunga-bunga, dia hatinya bergembira mendengar ucapan kita seperti itu. Nah, maka apa yang kita peroleh nanti di akhirat, Allah akan memberikan naungan arsy. Ketika nanti di mahsyar sangat panas, nah, sangat panas, matahari didekatkan sehingga kondisinya luar biasa panasnya. Pada saat itu kita mendapatkan naungan, dinaungi oleh arsy sehingga tidak merasa kepanasan. Itu hikmah, fadilah daripada kita mau memaafkan orang yang kesulitan dalam membayar hutang kepada kita, atau bahkan awada'alahu, atau dia membebaskan hutangnya, udah nggak usah dibayar, nggak usah dibayar, itu untuk kamu saja. Nah ini apa? Ini pahalanya lebih besar lagi, karena orang yang dihutang itu pasti gembiranya luar biasa, karena orang punya hutang ini tertekan, hatinya tertekan, dia pasti tidak tenang hidupnya. Nah, ketika dia dibebaskan dari hutangnya oleh orang yang menghutangi, pasti dia akan gembiranya luar biasa, tidak henti-hentinya dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada orang itu. Pasti dia akan mengatakan dia adalah orang baik. Nah, itu pasti seperti itu. Karena apa? Ini orang kalau sudah dilepaskan dari kesulitan, pasti dia akan bersyukur kepada Allah. Karena selama ini itu yang membuat beban bagi dirinya. Yang berikutnya adalah wabadlul mali fi ma'siyatin, yaitu membelanjakan harta dalam kemaksiatan. Jadi punya duit tetapi digunakan untuk bermaksiat. Contohnya apa? Membelanjakan harta untuk memberi upah para artis yang memainkan musik yang diharamkan. Jadi ada orkes yang memainkan musik yang diharamkan, membuka aurat, kemudian dia yang membiayai, biar saya tanggung semuanya misalnya. Ya, dia mengatakan begitu, pokoknya biayanya saya yang dia bukannya mendapatkan pahala, tetapi justru mendapatkan dosa. Kalau ada pengajian, saya tanggung semuanya, mubaliknya saya yang bayar, ya saya yang ngamplopi, itu tidak masalah, itu bagus. Tapi kalau artisnya, nanti saya yang nanggung, alat musiknya nanti saya yang membiayai. Nah ini haram hukumnya. Karena apa? Membelanjakan harta digunakan untuk sesuatu yang maksiat. Meskipun harta itu dia peroleh dari harta yang halal, dia dapat itu dari hasil panennya misalnya, tetapi kemudian dibelanjakan untuk yang haram, itu nggak boleh. Karena tentang harta kita nanti di akhirat itu yang ditanyakan pertama, dari mana harta itu didapat, kemudian yang kedua, untuk apa dibelanjakan. Itu dua-duanya ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban dari diri kita. Jadi bukan hanya ditanya dari mana harta kamu peroleh, tetapi juga untuk apa harta yang kamu dapat itu dibelanjakan. Jika kemudian harta yang diperoleh itu dari harta yang haram,
kemudian diinfakkan, dibelanjakan untuk yang haram, ini celaka orang itu. Kalau seseorang itu memperolehnya dari harta yang haram, dibelanjakan untuk yang baik, ini juga celaka. Karena harta yang haram nggak bisa kemudian digunakan untuk sesuatu yang baik. Misalnya dia mencuri, korupsi, kemudian hasil korupsi untuk membangun masjid, nggak ada pahalanya bagi dia. Itu bukan harta dia. Itu bukan harta dia, itu harta negara, itu harta orang lain. Nah, tidak ada pahala bagi dia. Seseorang misalnya riba, mengambil harta dengan riba, kemudian dengan ribanya itu digunakan untuk menyantuni anak yatim, nggak ada pahalanya bagi dia, karena itu harta yang haram. Nah, jika yang ketiga, jika dia memperolehnya dari harta yang halal, dia memperolehnya dengan cara yang halal, kemudian dia membelanjakannya kepada yang haram, maka di sini dia kena apa? Kena dalam hal membelanjakannya, tidak kena dalam hal memperolehnya. Kalau dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan membelanjakannya dengan yang halal, inilah yang diperintahkan. Nah, inilah yang dianjurkan di dalam Islam, mendapatkannya dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk perkara yang halal. Nah, karena itu kalau ada misalnya orang yang ngamen dengan menggunakan alat musik yang diharamkan, nggak usah diberi, meskipun 500 rupiah, meskipun 100 rupiah, atau meskipun 1.000 rupiah. Karena dalam hal itu berarti kita memberikan harta untuk kemaksiatan, kemaksiatan. Kecuali kalau ngamennya pakai ecek-ecek aja, misalnya pakai ecek-ecek begini, nah itu berarti kan nggak diharamkan. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau dia ngamennya pakai seruling atau pakai gitar, sudah kita jelaskan di depan, kitab ini, dalam kitab ini itu kan termasuk kemaksiatan. Maka nggak boleh kita memberikan uang kita, harta kita untuk kepentingan itu. Gitu. Jadi kalau kita punya harta, maka gunakan harta itu untuk pembiayaan perkara yang dihalalkan. Jangan harta yang kita miliki itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diharamkan dalam agama. Sebagian orang sangat pemurah, sangat dermawan, tetapi untuk menyumbang hal-hal yang diharamkan seperti yang tadi sudah kita ceritakan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kalau mau menyumbang, silahkan menyumbang untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, misalnya untuk kegiatan-kegiatan dakwah, misalnya lembaga dakwah mengadakan kegiatan-kegiatan, kegiatan acara-acara, maka silakan untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan itu. Apalagi dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat membutuhkan kepada bantuan dana. Apalagi di zaman sekarang ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Aswaja ini bersaing ketat dengan dakwah-dakwah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dakwah Wahabi yang duitnya sangat banyak, yang nggak bisa kayak-kayaknya, nggak bisa habis. Ada dakwah HTI, ada dakwah Ikhwan dan sebagainya, yang mereka punya uang yang melimpah. Sementara dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orangnya banyak, orang kayanya banyak, tetapi nggak ada duitnya untuk dakwah. Ini memprihatinkan karena nggak peduli, orang-orang kayanya tidak peduli untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Ini semestinya tidak terjadi, tapi semestinya
Aghnia, orang-orang kaya dari kalangan umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menyisihkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Bukan hanya masjid. Sekarang masjid sudah banyak. Masjid setiap daerah itu sudah banyak, setiap kampung sudah banyak. Yang ada sekarang hanya apa? Merenovasi masjid. Masjid yang sudah bagus dibongkar, diganti dengan yang lebih megah, yang lebih besar. Itu yang ada sekarang. Itu penting, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Menyumbang atau menginfakkan harta untuk kepentingan dakwah. Bagaimana para mubaligh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa berdakwah dengan baik, memerlukan fasilitas untuk kemudian fokus dalam dakwahnya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kita mengajak kepada para aghnia untuk memanfaatkan harta bendanya, sebagian harta bendanya untuk kepentingan dakwah Islam. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu. Jihad fisabilillah itu dengan harta, dengan bagi orang yang berilmu, jihadnya adalah dengan ilmu. Bagi orang yang memiliki harta, jihadnya adalah dengan harta. Sekarang ini jihad fisabilillah bukan dengan perang. Jadi jihad fisabilillah hari ini bukan dengan senjata, bukan dengan perang. Tetapi jihad fisabilillah hari ini adalah dengan menjelaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Dengan mengajar, dengan berdakwah, itulah jihad kita sekarang. Maka mereka yang berilmu silahkan berjihad dengan ilmunya. Tetapi mereka yang tidak berilmu, tetapi mereka memiliki harta, silahkan infakkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan dakwah Islam. Jangan sama sekali tidak memiliki andil dalam jihad fisabilillah, dalam pengertian dalam pengertian dakwah ini. Karena seseorang itu terkadang lebih senang untuk membangun masjid, lebih senang untuk untuk membangun sesuatu yang sebenarnya sudah cukup. Bukan berarti kita menafikan itu pentingnya itu. Kita bermaksud membandingkan betapa nelongsone, betapa sangat ironisnya ketika ketika para mubaligh kita, ketika jalannya dakwah kita itu terhenti atau tidak lancar gara-gara tidak ada dana. Ingin mengadakan pelatihan untuk mubaligh, ingin mengadakan misalnya dakwah di sana di sini, membuka majelis taklim di sana di sini dan seterusnya, di masjid ini di masjid sana, semuanya terkendala karena nggak memiliki dana. Misalnya mau menyebarkan materi-materi berupa buletin, berupa buku dan seterusnya, nggak ada dana. Akhirnya Akhirnya ya sejalan-jalannya tidak bisa maksimal. Sementara orang lain Wahabi mereka berlari, sementara kita berjalan saja tertatih-tatih karena dana yang tidak ada, dikarenakan tidak ada kepedulian dari aghnia, dari orang-orang kaya, dari kalangan muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu hentikan membiayai sesuatu yang tidak, apalagi maksiat, membiayai karaoke, membiayai tempat-tempat kegiatan-kegiatan maksiat. Hentikan itu, alihkan kepada membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat yang diperbolehkan, apalagi yang dianjurkan di dalam Islam, kegiatan-kegiatan misalnya dakwah.
Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, membelanjakan harta benda, membelanjakan uang, harta yang kita miliki untuk kepentingan kegiatan maksiat, hukumnya maksiat. Jangan dilakukan. Jika ingin menjadi orang yang pemurah, maka infakkan harta untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dibolehkan dalam syariat Islam, apalagi untuk kepentingan dakwah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya di antara maksiat badan adalah walistihanatu bil mushafi wa bikulli ilmin syar'iyyin, yaitu merendahkan mushaf dan setiap ilmu syara', wa tamkinus sabiyil mumayyiz minhu, dan membiarkan anak kecil yang mumayyiz untuk melakukannya. Ini penting untuk kita perhatikan juga, karena ini bukan hanya dosa, tetapi bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kekufuran, yaitu merendahkan mushaf dan setiap ilmu syara'. Merendahkan mushaf itu bagaimana? Merendahkan mushaf itu maknanya melakukan sesuatu yang menunjukkan adanya penghinaan atau tidak adanya pengagungan terhadap mushaf. Jadi dia melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu menghina Al-Quran. Misalnya apa? Misalnya Al-Quran ditaruh di telapak kakinya, dia duduk bersila membaca Al-Quran, tetapi Al-Qurannya ditaruh di atas telapak kakinya bagian dalam ini. Itu namanya menghina Al-Quran, jangan dilakukan. Atau dia seseorang misalnya Al-Quran ditaruh di lantai, kemudian kakinya diselonjorkan ke arah mushaf itu, kakinya diarahkan ke mushaf itu, bukan jauh tetapi dekat, sengaja dia arahkan kakinya ke arah mushaf. Ini juga enggak menghormati Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Semestinya Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi dan suci yang terhormat, tetapi dia malah diletakkan di lantai, kemudian kakinya diselonjorkan ke arah mushaf itu. Termasuk di sini adalah apa? Kitab-kitab ilmu syara'. Kitab-kitab seperti ini yang kita bawa ini, meskipun misalnya berbahasa Indonesia, di situ ada ayat, di situ ada hadis, di situ ada ilmu-ilmu syara'. Maka jangan letakkan kitab-kitab syara' ini kemudian di atas telapak kaki. Jangan letakkan di di lantai, kemudian kita selonjorkan kaki kita ke arah buku itu, ke arah kitab itu. Itu nggak ada adab terhadap kitab-kitab syara'. Itu namanya apa? Menghina, tidak menghormati terhadap kitab-kitab ilmu syara'. Nah, ini harus diwaspadai. Kitab hadis, kitab fikih, kitab tafsir, kitab akidah, itu semuanya harus dimuliakan. Nggak boleh kita menghinanya, melecehkannya. Meskipun hanya satu lembar, misalnya satu lembar begini, satu lembar saja, satu lembar kertas, kalau di situ ada ayat Al-Qur'annya, maka itu harus dimuliakan. Yang dimaksud Al-Qur'an itu bukan hanya seluruh Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, sebagian Al-Qur'an juga Al-Qur'an, satu ayat dari Al-Qur'an juga Al-Qur'an, yang juga wajib untuk dimuliakan. Nah, sekarang banyak orang membuat undangan perkawinan, undangan walimah apa, itu ada ayat Al-Qur'annya di situ, ditulis ayat Al-Qur'an. Maka itu berarti di situ ada ayat Al-Qur'annya. Nggak boleh kemudian kita menginjaknya dengan sengaja, padahal kita tahu
Nggak boleh kita membuangnya ke tong sampah, ke tempat yang najis, padahal kita tahu di situ ada ayat Al-Qur'annya. Nggak boleh. Nggak boleh buku-buku syara, ini yang harus diperhatikan, terutama oleh anak-anak muda. Nggak boleh buku fikih, buku akidah akhlak, buku Quran hadis, itu dibuat untuk mercon. Dibuat untuk merconan, hari raya diledakkan. Itu nggak ada penghormatan terhadap ilmu-ilmu syara. Nggak boleh juga bagi ibu-ibu untuk menggunakannya untuk bungkus terasi, bungkus kacang dan sebagainya. Padahal di situ ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Nah, kalau misalnya buku matematika atau buku fisika nggak masalah untuk buntel terasi. Nah, tetapi kalau ini nggak boleh, nggak boleh. Karena kita wajib untuk menghormati Al-Quran, kita wajib untuk memuliakan kitab-kitab syara, dan tidak boleh kita untuk menghinanya, tidak boleh kita untuk melecehkannya. Ini betul-betul harus diperhatikan, karena sudah sangat banyak umum di masyarakat nggak peduli dengan masalah ini. Inginnya biar terlihat islami, misalnya membuat undangan pernikahan, diberi ayat wa min ayatihi dan seterusnya, diberi ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Tetapi itu berakibat apa? Berakibat orang kemudian yang nggak paham itu kemudian dapat undangan itu langsung dibuang begitu saja. Padahal di situ ada ayat Al-Qur'an. Nah, meskipun dalam hal ini yang salah adalah orang yang orang yang membuangnya ke tong sampah, padahal dia tahu bahwa di situ ada ayat Al-Qur'an. Tetapi orang yang membuatnya ini punya peran di sini. Dia kan sudah tahu masyarakat ini tidak semuanya telah paham tentang masalah seseorang itu harus menghormati, memuliakan Al-Quran. Masyarakat ini banyak yang belum paham. Kalau masyarakatnya sudah paham, dia tahu, kemudian dia buat seperti itu untuk tabarukan misalnya, sehingga orang yang menerimanya nanti akan memuliakannya. Nah, di sini tidak ada masalah. Permasalahannya adalah orang ini tahu, orang-orang itu nggak paham. Kalau dia diberi menerima undangan, ya sudah, setelah itu dibuang. Kalau sudah tahu seperti itu, ya hendaknya nggak usah dilakukan, nggak usah diberi ayat lah. Kalau mau undang ya undang gitu saja, langsung to the point, nggak usah diberi qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah dan sebagainya. Nah, kalau perlu ya seperti zaman dahulu, yaitu langsung orangnya yang datang. Nah, kalau perlu. Meskipun sekarang seperti sudah tidak zamannya lagi, orang mengundang langsung kertas yang datang, bukan orangnya yang mengundang yang datang. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya wa tamkinus sabiyil mumayyiz minhu, yaitu membiarkan anak kecil yang mumayyiz untuk melakukan penghinaan terhadap mushaf atau kitab-kitab syara. Nah, anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sering kita jelaskan, mumayyiz artinya dia sudah njowo, kalau bahasa kita, yaitu sudah bisa memahami suatu perkataan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Anak ini sudah mumayyiz. Maka anak kecil yang sudah mumayyiz ini kan wudhunya sudah sah, meskipun dia belum balik, wudhunya sudah sah. Maka jangan dibolehkan anak itu memegang Al-Quran dalam keadaan berhadas. Harus wudhu dulu misalnya, harus wudhu dulu. Jangan, kalau berwudhu jangan pegang mushaf, jangan dibiarkan. Nah, kita membiarkan
anak itu apalagi menyuruh anak itu udah batal wudhunya, kita suruh megang mushaf misalnya, atau membawa mushaf, maka ini tidak diperbolehkan. Memberikan kesempatan anak itu untuk memegang mushaf, membawa mushaf tanpa tidak dengan tujuan untuk belajar, tetapi hanya untuk membawa saja. Nggak boleh bagi orang tua misalnya mengatakan kepada anaknya yang sudah mumayyiz dan dia belum berwudu, misalnya, nak ambilkan Al-Quran itu, misalnya ibu mau baca Quran, itu nggak boleh. Ambil sendiri, atau anaknya suruh wudhu dulu, wudhu nanti baru suruh ngambilkan Al-Quran. Jadi karena kalau tidak untuk tujuan belajar, maka seseorang meskipun anak itu kecil, itu harus, kalau sudah mumayyiz maka dia harus memegangnya dengan tanpa ada hadas. Apalagi kalau masih belum mumayyiz, maka jangan sama sekali, karena dia bisa membuangnya nanti kalau belum mumayyiz. Mushaf yang harus dimuliakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, memberi kewaspadaan kepada kita agar tidak jatuh pada perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.